Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Kristus, atas nama Parhalado atau Majelis HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Marta Dinata, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Kami sapa juga yang mengikuti live streaming dimanapun berada. Sekali lagi selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Minggu kita pada hari ini Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik Jehovah Marmahani Bangsona, Tuhan menggembalakan umatnya. Sebelum memulai ibadah kita, mari mempersiapkan hati kita. Kita berdoa saat teduh. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 14 ayat 1 sampai 3. Ayat yang ketiga kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucap
mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kita mendengarkan hukum Tuhan diambil dari Yohanes ke-10 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Mari kita memohon agar diberi kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu.
Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari epistel pada minggu ini dari Markus 6 dimulai ayat 30 sampai ke 34. Mari kita baca secara bergantian ayat yang ke-34 kita bersama-sama membaca. Saya mulai ayat 30. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Kita bersama-sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal. Demikian, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nanti KOR SPH setelah warta. Warta jemaat di minggu ke-8 setelah Trinitatis 21 Juli 2024. Yang pertama pertanyaan daerah. Rabu 24 Juli 2024 pukul 18 WIB. Daerah 1 Riau Patrakomala di keluarga Nyonya Tio Rima Siburian Boru Sihombing bertempat Jalan Rambutan nomor 2. Daerah 3 Dago di keluarga Edward Halomoan Sibarani, Ibu Debi Parulian Boru Sitorus bertempat di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 4 Sarbuncip di keluarga Darius Simajuntak, Ibu Tio Bonur Boru Silalahi bertempat di Jalan Villa Duta nomor 6. Di hari Kamis 25 Juli 2024 pukul 18 WIB, Daerah 2 Antapani Arcamanik di keluarga Bapak Sontang Simajuntak, Ibu Sintua Farida Borumanik bertempat di Komplek Gria Caraka Blok D nomor 39 Antapani. Daerah 5 Malabar di keluarga Bapak Sabar Sianipar, Ibu Rotlan Boru Siahan bertempat di Komplek Pengairan Jalan Cijagra 1 nomor 13. Daerah 6 Bandung Selatan di keluarga Nyonya Elis Hamanurung Boru Nababan sekaligus menyampaikan diakonia sosial gereja bertempat di Komplek Sukamenak Indah Blok A nomor 3. 2. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024 keluarga Manangi Parningotan Tambunan Ibu Rianita Kurniasari Boru Marpaung dengan 2 orang anaknya yang beralamat di Jalan Sarijadi Baru 3 nomor 29, Jemaat Daerah 4 Sarbuncip telah pindah ke anggotaan jemaat ke Gereja HKBP Cirebon, Resort Cirebon. 3. Persembahan sosial gereja. Pada kebaktian hari ini kita akan menyampaikan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Elis Hirawati Manurung Boru Nababan, Jemaat Daerah 6 Bandung Selatan sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Posman Manurung di waktu yang lampau. 4. Menjadi jemaat penuh. Mulai hari ini, Minggu tanggal 21 Juli 2024 telah diterima menjadi jemaat penuh di gereja kita, yaitu Natasha Natalia Boru Mangunsong, beralamat di Jalan Kalijati Indah 2 nomor 15, masuk daerah 2 Antapani Arcamanik. Kita doakan kiranya menjadi jemaat yang baik di gereja kita. 5. Retreat pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024. Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan hari ini Minggu 21 Juli 2024 bertempat di Pusdikbek Kang Ade, Cimahi diadakan retreat pelajar Sidi tahun ajaran 2023-2024 bersama dengan orang tua yang dipimpin oleh pendeta resort dan didampingi oleh seluruh pendeta fungsional. 6. Kebaktian Minggu Pra-Remaja dan Remaja. Khusus pada minggu hari ini, kebaktian Minggu Pra-Remaja dan Remaja bergabung dengan kebaktian Minggu pukul 10 WIB. 7. Retreat Tim Doa HKBP Bandung.
pada hari ini Minggu 21 Juli 2024 sampai dengan Senin tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Pangandaran akan diadakan retreat tim doa HKBP Bandung. Koordinator retreat tersebut adalah Pendeta Tri JM Huta Barat STH. Kita doakan retreat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang kedelapan, jadwal pelajar SIDI tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, ujian tulisan pada hari Jumat 26 Juli 2024 pukul 18 WIB. Yang kedua, ujian lisan bersama orang tua dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 16 WIB. Yang ketiga, menyaksikan iman atau peneguhan SIDI dilaksanakan Minggu 4 Agustus 2024 pukul 10 WIB. Yang kesembilan, kunjungan gerejawi. Pada minggu yang akan datang tanggal 28 Juli 2024 pada kebaktian pukul 10 WIB, gereja kita akan menerima kunjungan gerejawi dari Kor Ama Pos Pelayanan HKBP Kuningan Resort Cirebon yang dipimpin oleh calon pendeta Tri Suwandi Gultom STH Master Science. Pada kebaktian tersebut kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk membantu pembangunan gereja pos pelayanan HKBP Kuningan Resort Cirebon. Yang ke-10, Parheheo Naposobulung HKBP Bandung. Pembukaan Parheheo Naposobulung HKBP Bandung akan dilakukan dalam ibadah Minggu 28 Juli 2024 pukul 15 WIB. Pengurus seksi Naposobulung HKBP Bandung akan memberikan penjelasan setelah acara dari SPH. 11. Festival Paduan Suara Perempuan Distrik. Festival Paduan Suara Perempuan Distrik telah selesai diselenggarakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024. Lalu tim Festival Paduan Suara SPH HKBP Bandung berhasil meraih juara 1 dengan hadiah uang pembinaan sejumlah 7 juta rupiah. Tim Paduan Suara Festival SPH Bandung turut memperdengarkan kor pujian dalam ibadah minggu ini setelah warta, sekaligus nanti diikuti oleh ucapan terima kasih, sambutan dari Ketua Tim Kontingen Inang Sintua Dame Boru Panjaitan yang selanjutnya menyerahkan trofi ke gereja yang diterima oleh pendeta resort. Demikian tikting kita, kami mohon SPH untuk kor dan sekaligus nanti acara sambutan. Silakan.
Sambutan, jadi jangan langsung dulu Inang. Sekalian aja sambutan dari ketua kontingen yang didampingi oleh peserta paduan suara. Ya, menyesuaikan tempatnya mungkin bisa diambil. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Albenar Silaen dengan Inang, Amang Pendeta Hitler Hutapea dengan Inang, Inang Pendeta Trijulpan Simaremare Boru Huta Barat, dan Inang Pendeta Lilis Nababan Boru Siregar. Dohot akadamang nang dohot dainang nahu haholongi hami, serta semuanya yang beribadah pada saat ini. Puji Tuhan, kontingen paduan suara HKBP Bandung sudah meraih juara pertama atau juara 1 pada perlombaan paduan suara sedistrik 18 Jabar Tengdie yang diadakan di Auditorium Universitas Kristen Maranatha pada tanggal 13 Juli 2024 yang lalu. Kami sebagai kontingen ketua mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Damang, Dainang, serta semuanya yang ikut berkontribusi baik berupa material, baik berupa moral, terlebih doa atau tanggiang muna. Sehingga paduan suara gereja kita menjadi juara 1. Songon hata batak nama dok, satongani ulau do tangyang, yang menunjukkan prioritas utama kita adalah doa kepada Tuhan. Setengah lagi adalah usaha kita. Kontingen paduan suara gereja kita sudah berjuang, berusaha, banyak pengorbanan dan lain sebagainya. Akan tetapi semuanya itu oleh belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang mengabulkan doa-doa kita semuanya. Seperti yel-yel yang dicetuskan oleh Amang Pendeta Resot, menang, menang, menang untuk Tuhan. Semuanya kemenangan yang diraih oleh paduan suara gereja kita adalah untuk Tuhan. Saya ambil dari firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mau lihat. Selanjutnya penyerahan piala ke gereja yang diterima oleh Amang Pendeta Resot.
foto-foto. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk tim paduan suara SPH. Ya. Selanjutnya kami undang Naposo untuk menyampaikan yaitu pembukaan Parheheon Naposo yang direncanakan Minggu 28 Juli 2024. Kami mohon ke depan. Shalom, Shalom. Horas. Selamat hari Minggu bagi Amang Pandeta Resort Riau Matadinata, Albena Siraen, Amang dan Inang Parhalado, dan seluruh jemaat yang hadir di ibadah jam 10 pada tempat hari ini. Kami sebagai perwakilan dari Panitia Parheheon NHKBP Bandung ingin meminta dukungan doa yang terbaik bagi Amang dan Inang dan mengajak para Naposo yang hadir ibadah ini untuk dapat hadir di ibadah minggu depan pembukaan Parheheon NHKBP Bandung dengan mengangkat tema Masigonggoman yang berarti bersatu untuk melayani Tuhan. Dalam rangkaian acara mulai dari pembukaan Parheheon tanggal 28 Juli, Hari Merdeka, PMB, Marsiajar, Gathering, dan penutupan Parheheon yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober 2024. Dan untuk memperjelas seluruh rangkaian acara Parheheon NHKBP Bandung, mari kita saksikan video teaser rekap 2023 dan timeline dan seluruh acara Parheheon 2024. Begitulah rangkaian acara Parheheon 2023 dan nanti akan mulai 7 hari lagi pembukaan 28 Juli 2024. Bagaimana acaranya Amang Inang Abang Kakak sangat seru dan sangat menarik dan rame. Nah, makanya untuk minggu depan dapat hadir bagi Abang Kakak Naposo dalam pembukaan Parheheon 2024 pada hari Minggu jam 3 sore di tempat ini. Dan sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pembukaan Parheheon Naposo NHKBP Bandung dapat berjalan dengan baik dan dapat melibatkan sebanyak mungkin Naposo yang ada di Bandung, baik perantau maupun non-perantau,
serta dapat menjadi awal yang baik bagi Naposo untuk masih gonggoman dalam melayani Tuhan. Terima kasih. Shalom Horas. Kita bernyanyi. Kita persiapkan persembahan kita dengan sukacita. Persembahan 1 dan 2. Tuhan Yesus sinar bahan, kau biru-biru nado, Yesus ku di huru hatu, saihun tolongku, saihun tolongku, saihun tolongku, Yesus ku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 23, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan menggembalakan umatnya. Jehovah marmahani bangsona. Tuhan menggembalakan umatnya. Secara logika kita berpikir berarti ada umatnya yang sudah tidak digembalakan oleh Tuhan lagi. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Roh Kudus akan menguatkan kita, memberi kuasa kepada kita untuk menerima dan melakukan firman-Nya, untuk memahami kenapa Tuhan menyatakan diri-Nya kepada kita saat ini bahwa Dia akan menggembalakan kita. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini juga kita membaca di dalam firman Tuhan, dikatakan di sana tema dari firman Tuhan di dalam pasal 23 ini, bahwa janji tentang tunas Daud yang adil. Tentu kita akan melihat ketika kita berbicara dengan pemahaman kita tentang tunas, maka yang terpikiran kita adalah adanya tumbuh batang dengan daun yang tidak begitu banyak,
tetapi yang nantinya bahwa tunas itu akan bertumbuh besar dan akan menghasilkan banyak dari pohon itu. Tetapi Tuhan tidak membatasi dirinya sebagai tunas, sebagaimana kita melihat itu dalam hal tanaman semata-mata. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini tunas itu adalah Allah yang memerintah, Allah yang adil, Allah yang bijaksana. Tentu kalau persekutuan kita itu persekutuan yang membawa suatu kedamaian, maka yang ada di dalamnya pasti aman, damai. Tetapi ketika persekutuan itu tidak menciptakan suatu kedamaian, ketenangan, maka apapun persoalannya, seenak apapun lingkungan di mana kita tinggal, ketika kita tidak nyaman, pasti kita akan terbatas sukacita kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tunas itu digambarkan sebagai Allah yang adil. Tentu Dia akan menyuarakan, Dia akan menekankan, Dia akan memperkenalkan siapa sebenarnya Dia di dalam diri kita sendiri. Siapa sebenarnya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Allah itu adalah pemilik dari segala sesuatu. Allah itu adalah pemilik dari segala sesuatu. Baik hidupmu, baik aktivitasmu. Sekalipun kita mendapatkan segala sesuatu, sekalipun kita bisa hidup dengan segala sesuatu, tetapi kehidupan yang kita miliki itu adalah semata-mata kita tidak akan mampu menguasai kehidupan yang kita miliki itu tanpa pemilik itu sendiri yang berkuasa dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang membangun manajemen hidup bagi setiap manusia. Kita tidak diperhadapkan kepada sistem yang kita hadapi setiap hari soal masalah manajemen. Ada yang masuk dan ada yang keluar, tidak hanya sebatas itu. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita, kegagalan daripada setiap manusia itu dalam kehidupannya terletak bagaimana dia membangun sistem manajemen kehidupannya dengan Tuhan, bukan dengan logikanya. Itu bisa kita perhadapkan dengan firman Tuhan pada saat ini ketika Dia mengingatkan soal masalah gembala dan domba. Tuhan sudah mengingatkan itu dengan firman-Nya supaya kita hati-hati bahwa setiap zaman, setiap saat, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, Dia sudah mengingatkan kita supaya kita waspada tentang apa yang ada di sekeliling kita, yaitu tentang nabi-nabi palsu, tentang iblis yang ingin selalu menerkam kita dari kuasa Tuhan itu, merebut kita dari kuasa Tuhan itu. Kita diingatkan Tuhan supaya waspada. Karena ketika kita tidak waspada dengan kehidupan kita, kita tidak bisa membedakan si bulis doibana manang nadang.
na burjudoy mana manang na jahat, dang buhay tabidahon. Maka kita akan berusaha membedakan itu, jangan seperti membedakan kita melihat orang lain secara logika. Saya pernah termenung dengan perkataan seperti ini. Jangan pernah kau lawan iblis berargumentasi. Karena iblis itu kaya dengan kata-kata. Jangan pernah kau lawan iblis dengan ilmu, karena iblis itu kaya dengan ilmunya. Jangan pernah kau lawan iblis itu dengan apapun, karena dia itu adalah orang yang licik. Tetapi kita hanya bisa mengalahkan iblis ketika kita bisa hidup di dalam rendah hati dan kasih. Karena itulah yang tidak dimiliki iblis. Alani mologi jang daro hatta berarti pasukan ni ise mahita. Mau lihat mak. Dihutuk kamu doh habe ate. Molo swadong holong dihita berarti hita pasukan ni sibulis. Itu yang tidak didapatkan dan itu yang tidak bisa ditampilkan oleh iblis dalam kehidupannya. Tentu siapa yang menampilkan itu? Itu ada di dalam kehidupan siapa? Itu ada di dalam pribadi siapa? Karena itu Tuhan sangat marah pada saat ini. Melalui firman-Nya Dia katakan, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Karena apa? Karena dua hal yang tadi yang tidak kita waspadai. Ada gembala yang tidak mencintai domba-dombanya. Ada gembala yang tidak mencintai tugasnya sebagai gembala. Dan ada domba yang tidak senang dengan dirinya sebagai domba. Saya Holanda mangarut taibana. Karena itu kita diajak oleh Tuhan. Kenyamanan hidupmu ada di mana? Tentu melalui firman-Nya pada saat ini Tuhan mau mengajak kita. Kita hidup tidak hanya sebatas domba yang digembalai. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan sebagaimana nyanyian kita di dalam buku ND 211 tadi. Kita diingatkan juga bahwa setiap orang yang percaya itu akan menjadi gembala bagi dirinya sendiri. Akan menjadi gembala bagi orang lain. Karena sebagaimana Allah telah menggembalai hidupnya, Allah telah memberikan kepada kita kehidupan di mana Tuhan mengasihi kita, sehingga kita menjadi domba-domba Tuhan yang tidak hanya kenyang secara jasmani, tetapi kita dikenyangkan secara rohani. Karena itu amang inang melalui firman Tuhan pada saat ini kita harus percaya bahwa Tuhan sebagai gembala kita dan kita sebagai domba-dombanya. Tuhan telah memakai gereja sebagai komunitas orang-orang yang percaya. Tentu kita harus melihat gereja itu adalah tempat domba dan gembala
yang rindu akan tuntunan Tuhan. Bahwa di dalam persekutuan gereja itu, sekalipun ada domba dan gembala di sana, tetapi bukanlah gembalanya, bukanlah dombanya yang menjadi pemilik, tetapi Tuhan yang menjadi pemilik di tengah-tengah domba dan serigala itu, domba dan gembala itu. Karena itu melalui firman Tuhan, kita akan dibekali oleh Tuhan. Dibekali dengan firman Tuhan, dibekali dengan senjata yang begitu ampuh. Sebagaimana firman-Nya menyatakan bahwa firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan itu tidak akan pernah tumpul. Tetapi ketika kita mempergunakan senjata dunia ini untuk menjaga kehidupan kita, sekalipun kita gagah sebagai gembala, untuk menggembalai domba-domba kita, untuk menggembalai diri kita, suatu saat kita bisa terpengaruh dan jatuh sebagaimana Tuhan telah ingatkan. Bahwa di sekitar kita ada nabi-nabi palsu. Di sekitar kita ada kekuatan-kekuatan iblis, di mana kita tidak bisa membedakannya. Tetapi pada saat ini Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika nabi-nabi palsu itu, domba-domba, gembala-gembala nakal itu hanya mementingkan domba-dombanya memproduksi kebutuhan yang dia inginkan. Dan dia tidak memeliharanya, tetapi Tuhan mau menyatakan sebagaimana Dia memelihara kehidupan kita. Ikon hati dakonota doa kamang do tinang. Molo Jehovah do namar mahaniho. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Ketika kita betul-betul percaya untuk menyatakan Tuhan adalah gembalaku, kita harus lebih memahami sebaik apapun orang tua kita, orang tua itu belum tentu mampu memberikan kebutuhan yang kita inginkan anak-anaknya. Sebagaimanapun baiknya orang tua dan baiknya anak di tengah-tengah keluarga, anak itu belum tentu mampu memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Tetapi ketika sebagai orang percaya menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik, apa yang mau kita tunjukkan? Yang pertama sekali adalah seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang kuat dan orang yang hebat tanpa Tuhan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, selemah apapun hidup kita, Tuhan akan menguatkan kita. Amin. Karena itu kita percaya Manginang. Kalau kita pernah mengaminkan nyanyian kita ini, Tuhan sebagai gembala kita dan kita sebagai domba-dombanya, saya sangat penuh dengan sukacita kalau bernyanyi di dalam buku ND 188 ini. Dengan liriknya mengatakan, Jehovah si parmahanau dak kurangan manangaha. Terkadang kita pintar berdoa, tetapi kita selalu percaya bahwa doa kita itulah yang sudah meyakinkan kita memiliki segala-galanya. Tetapi di balik semua itu Tuhan mengatakan Jehovah si parmanau dak kurangan manangaha au.
Sebelum kita bangun dari tidur kita, kebaikan Tuhan itu sudah ada di hadapanmu. Terlebih-lebih ketika kita tidur, apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi bagi kita sendiri ketika kita tidur. Tetapi Tuhan yang baik itu sebagai gembala kita, Dia menjaga kita. Molo sudi hita martang yang lau mudum taburupe. Ondang martang yak kita lau mudum hape tong dijaga Tuhan ini. Luar biasa. Ai nasajea di padau do. Tongon di bain na lau maki lau pangulu hotod diki di bain asirohana. Karena itu berhenti untuk menyatakan saya ini hebat. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang hebat tanpa kasih setia Tuhan. Alaniko di bagasan las niroha dohita kamang molo huajak juhita mangen dehonon ate. 188 ayat 1. Jehovah si parmahanau. Jehovah si parmahanau, tak kurang menengah, hanya saja di padang dosia durbiana, mohon di bana omai, nama mulu oton diki di bana sirohana. Kita akan mempermudah nyanyian ini dalam kehidupan kita mengenang bahwa benar-benar Tuhan itu adalah gembala kita. Kalau kita memperdalamnya di dalam firman Tuhan, Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Molo didok nak kening, aina sajea di padau. Terkadang amanginang kita yang membuat masalah itu ada dalam kehidupan kita. Tidak pernah Tuhan itu menciptakan masalah dalam kehidupan kita. Tapi terkadang kebanyakan kita yang mengundang persoalan hadir dalam kehidupan kita. Ngadi patongok kita tujapalan natio. Dibuat dohita tiap hari, diramoti hita tiap hari. Alai lupa hita. Ketika Tuhan membuat hidup kita pada hari ini seperti apa yang kita alami, kita tidak pernah menyatakan bahwa Tuhan ada di situ dengan kita bersyukur. Molo sotaboto do madok mauliate di tonga-tonga ning ulut tamang do tinang isi do jairo. Di situ persoalan hadir. Karena itu sekalipun kita dalam satu komunitas, ketika kita tidak bersyukur dengan kehidupan kita, maka apapun yang menjadi milik orang lain, hidupmu susah dengan hidup orang lain itu. Orang lain yang bahagia, hidupmu yang susah. Orang lain yang susah tetapi hidupmu bahagia. Alani molo di bagasan komunitas ni idok nak kening domba itu kita di dalam komunitas ni biru-biru na pinarmahan nai hita molo diisi pe Tuhan ni molo dungdo nak tahamola tehon nguluta boido hita masih pargutan. Sekalipun Tuhan hadir di tengah-tengah kita, tetapi ketika kita tidak bersyukur dengan hidup yang kita miliki, karena itu ketika kita bersyukur dengan hidup yang kita miliki, tunjukkan potensi hidupmu untuk memuji Tuhan.
Tuhan molo songonodo ngoluku ahado na boy si pasahatokku. Ay molo memelihara pahapahana kita. Dan ikon na matua pahapahana niya sa buyal langota. Apalagi pinahalubu. Adong do na negwaran na lomok-lomok. Ito kan? Adong do tibang 20 kilo ni nadang binoto manang nahay. Alay sahat tu nama tua. Kehidupan kita itu juga seperti itu, Mang Inang. Tidak ada bedanya dengan buah daripada kelapa itu. Ai kelapa ipe laku hiat do na muda. Laku hiat do tong nama tua. Di dalam satu komunitas itu kita tidak bisa memaksakan ketika kita melihat warna merah maka semua merah, tidak akan mungkin. Sehingga Tuhan mengatakan tadi, celakalah orang yang tidak menggembalakan domba-dombaku. Karena itu dia datang menyatakan, aku akan menunjukkan, aku akan mendatangkan gembala yang mampu menggembalakan domba-dombaku itu. Karena itu Tuhan hadir. Kalau kita bersekutu di rumah Tuhan yang kudus ini, saya yakin Tuhan telah menyambut kita. Dan hidup kita akan penuh dengan sukacita. Dan buah daripada sukacita itu untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Bahwa Tuhan adalah gembala yang menuntun aku ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Karena itu bagaimana kita menyambut hidup kita ketika kita sama-sama menjadi domba gembalaan Tuhan. Amang sukacita kita pada hari ini akan kita sambut untuk menunjukkan buah. Parbue ni napinarmahan ni Tuhani nama hita. Ini sangat luar biasa kalau kita pada pagi hari ini untuk menyatakan bahwa hanya dalam Yesus kita bersaudara. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam firman Tuhan. Molo hacit pakilalan ni dongammu, ikut doho makilala. Unang ngahacit di tao dongammu, tong muse di pahacit to. Umacit dongolum mulai pahacit to dongammu. Alay unggudang do pasu-pasu ni Tuhan itu ho, molo gabi pasu-pasu ho tu dongammu. Karena itu kita sambut firman Tuhan menyatakan dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selama-lamanya. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selama-lamanya. Budu tahe dehonot tai? Moludung do di bagasat Tuhani laswarong behita na mangingot na male. Alay molo bagasat dang di bagasat Tuhani hita male do hita torus ide ban na molo akka biru-biru nasay holan na marbada biru-birui naso dihaholongi do na marmahani ibana. Ada dua ayat itu amanginang. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus ada sukacita. Ate holam manggat tidui. Alani molodung do di bagasa Jesus samu unang bimabiar hamu marlas ni roha. Ale unang ipaksahon las ni rohanay dang adong nadinggan molo ipaksahon. Ate ay punguan ni nanak kining pedang juare mulai paksahon. Ito kan? Alane nasida do juara. Ang baudang doho juara. Alay do akka kontingen nasing do. Jurinya tidak adil, tuan rumah dikasih juara umum nena. Hape paru kilon niba dak soal masalah, bohado halakot juara. Bohado asak sukses ulauni, ido paru kilon niba. Habe dung sukses ulau ni idok musema adak tikos juara na prodo juri urusan ni ibana mai. Alai yang go Tuhani madok siapa yang menang di dalam Tuhan itulah sebagai juara. Amin. Kita kembali bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara.
soma jola di unang pitor torusok kamu. Nah, ini membawa kita kepada suatu refleksi yang membedakan kita pada saat ini manusia ciptaan Tuhan dengan ciptaan yang lain. Herat dorahamu akamangate ikotat tahun, ihutat tahun, setabi molohudok, bagurung doho huting ngamar miam-miam. Itu kan? Ngamar miam-miam nuaing bagurung doho huting. HP, rode bata, manop pajolmai, ubisu do jolma, sian akka, natinop panasing. Ya jolma nuaing hola bada na may lului, dang dame. HP nak kini, huting doho biangi, ngamar dame be. Ito ka? Ay nga ulo binuaing gudang panakko, boy masuk tuja buni sada jolma, ala hola pemahaman na songonon, hola kupelihara panangga ngama be jabuk kunin na. Habe pananggai penuang doho panakko ngamar dame. Ayala na mardame do panakko dohot pananggai gabero makkanapistar adak tikos beba tabay masisitipi ninna. Gabirang lakku be panangga. Pananggai lakko holat tulapo nama. Itu yang terjadi akama. Berkemu. Nagudangan waing pahapahanan natinopan ide bata dulunya binatang itu saling memangsa, tetapi ketika mereka gabung, binatang-binatang itu gabung di dalam satu komunitas, basui nama mardame seonang nasida. Karena itu saya mau mengajak kita yang kedua, ketika kita saling bersaudara di dalam Tuhan, maka kita sambut ayat 2 di dalam Yesus ada sukacita. Taedehum musik. Sukacita dalam Yesus ada sukacita dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus ada sukacita. Udah kuboto senyum, ale rapat senyum johita. Ya kalau sudah di dalam Tuhan ada sukacita kita, unang betong say murhing, berarti dangadong bialota, anggo jol manasing maralo tuhita urusan na mazui, berarti dang dibagasat Tuhan ibana. Alanido so tumulo hamu maralo tuaka nasing. Jangan pernah membenci orang lain karena umur kita yang berkurang, hati kita yang tidak senang. Tetapi ketika firman Tuhan kita terima dalam kehidupan kita dan kita sambut hanya di dalam Yesus, kita semua bersaudara, hanya di dalam Yesus ada sukacita dalam kehidupan kita. Jangan ragukan ketika Tuhan mengatakan bahwa aku akan menggembalakan hidupmu. Karena dia hadir dalam kehidupan kita untuk menyatakan, aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah umatku. Karena itu jangan ragukan. Tuhan menggembalai hidupmu. Karena dialah satu-satunya yang menjamin sukacita dalam hidupmu sendiri. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu melalui firman yang telah kami dengarkan. Pada saat ini dalam sukacita kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk melakukan. Kami yakin kalau pada saat ini Tuhan kasih setia-Mu tak akan berkurang dalam kehidupan kami.
Kasih setiamu tidak akan terukur dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan kami yang menjadi gembala dalam kehidupan kami, yang menuntun kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, di mana di tengah-tengah kehidupan kami akan ada sukacita dan penuh sukacita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memperkenankan kami saat ini hadir di hadapan-Mu. Kami bersyukur akan segala kehidupan kami. Karena itu layakkan kami Tuhan memohon di dalam kerendahan hati kami. Kami berdoa buat setiap kehidupan jemaat-Mu. Kami yakin apapun kehidupan kami saat ini, Tuhan akan lebih menunjukkan kasih setia-Mu, mengasihi hidup kami, menuntun kami. Cukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tolong Tuhan setiap jemaat-Mu yang lemah, hiburkan yang berduka. Engkau memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam segala penyakit. Dan Engkau Tuhan yang bekerja memberikan sukacita kepada setiap jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga yang merindukan buah hati, keturunan, karena kami percaya bahwa apa yang telah Tuhan persatukan akan menjadi umat yang besar di hadapan-Mu. Jamah dan urapi setiap tubuh hamba-Mu Tuhan, supaya setiap hamba-Mu yang merindukan keturunan Engkau pakai untuk menjadi umat yang besar. Tuntun kami Tuhan di dalam setiap langkah kami. Satukan dan ikat kami Tuhan di dalam kasih-Mu yang tidak akan pernah putus, supaya kami saling mengasihi. Kami setia di hadapan Tuhan, karena kami yakin hanya di dalam kasih setia-Mu ada sukacita bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali angkat pujian, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, sekaligus kita menyerahkan sosial huriat. Akala hidupmu
kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya.